everyone, Assalamualaikum. Di video Maniak Movie kali ini, aku akan menceritakan alur sebuah film tentang para pengawal setia kerajaan yang diam-diam menyusun rencana untuk menyingkirkan sang raja dan menggantikannya dengan seorang tahanan bertopeng. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kamu dapat membantu aku untuk memberikan video-video terbaik yang menarik untuk kamu nikmati. Jika sudah, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan menunjukkan ruang penjara bawah tanah yang terdapat seorang tahanan pria dengan wajah yang ditutupi topeng. Dengan latar belakang kota Paris tahun 1662, seorang pria yang merupakan masketir atau tentara pengawal raja bernama Artagan melintasi jalanan kota yang terlihat sangat rusuh untuk bertemu dua sahabatnya, yaitu Aramis dan Porthos, yang dulu pernah menjadi masketir namun kini sudah tidak lagi. Artagan membawa pesan kepada Aramis dan Porthos bahwa sang raja ingin bertemu mereka. Sementara itu, di sisi lainnya, teman masketir mereka bernama Athos terlihat sedang menyemangati anaknya Raoul yang mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang masketir, tampak bersiap-siap untuk melamar seorang wanita setelah menghadiri acara di istana kerajaan. Di istana, seorang raja muda yang berkarakter kejam, suka menindas, tidak peduli pada rakyat, dan semena-mena terhadap apapun bernama Louis, sedang bersiap-siap untuk tampil di depan para undangan pesta. Sembari dikelilingi para pegawai dan penasehat, ia mendapatkan kabar bahwa telah terjadi pemberontakan oleh rakyat Paris yang kelaparan akibat adanya peperangan melawan Belanda. Bukannya mencari cara terbaik untuk mengatasi rakyat yang kelaparan, Raja Louis justru meminta mantan masketir yaitu Aramis yang kini telah menjadi pastor untuk mencari pimpinan kelompok Yesuit yang menyebarkan berita itu dan membunuhnya. Lalu Raja Louis menyuruh penasihatnya untuk memberikan makanan busuk kepada rakyat. Raja Louis yang melihat kedatangan Raoul dan kekasihnya Christine tampak terpesona dengan kecantikan Christine. Saat Raoul ingin melamar Christine, Raja Louis justru mengadakan sebuah permainan mengejar babi di mana yang paling cepat akan mendapatkan sebuah liontin indah dari sang raja yang tergantung pada babi. Dan Raoul pun berjanji pada Christine bahwa ia akan mendapatkannya untuk Christine. Dan kesempatan itu digunakan oleh Raja Louis untuk mendekati Christine. Saat raja tak punya hati itu mencoba untuk merayu Christine, Christine masih dengan kukuh meyakinkan dirinya bahwa ia sangat mencintai Raoul. Artagan yang mengetahui bahwa Christine adalah kekasih Raoul mencoba untuk mengganggu perbuatan keji sang raja dengan melepaskan babi ke arah raja dan Christine. Saat itu pula juga tampak seorang pria yang mengendap-endap mencoba untuk membunuh Raja Louis yang berhasil digagalkan oleh Artagan. Pria yang ingin membunuh sang raja justru hanya menginginkan bahwa sang raja harus memberi makan rakyatnya. Raja Louis yang kejam lantas langsung membunuhnya, dan tindakan kejam raja itu tampak sangat tidak disukai Artagan. Sementara raja juga tampak kesal melihat wanita incarannya dibawa pergi oleh Raoul. Scene pun berpindah pada ruang penjara bawah tanah, di mana terlihat seorang pria dengan topeng besi di wajahnya tampak sangat menderita. Ibu Suri pun lantas terlihat mengunjungi sebuah gereja lalu meminta untuk bertemu dengan Artagan dan mengucapkan terima kasih karena telah melindungi sang raja. Sementara itu Artagan yang telah mendapatkan kabar bahwa raja memerintah Raoul untuk turun ke medan perang sebagai barisan paling depan, langsung menuju rumah teman sesama masketirnya dulu yaitu Athos yang merupakan ayah dari Raoul. Saat itu Raoul justru telah pulang dan tampak suram mengabarkan ke ayahnya bahwa ia batal melamar Christine karena ia tak ingin Christine menjadi janda, sebab ia akan ditugaskan di tempat paling berbahaya dalam perang oleh raja. Athos yang mengetahui hal itu lantas tampak marah pada Artagan karena Artagan terlihat membela raja yang bertindak semena-mena terhadap nyawa anaknya hanya karena menginginkan wanita yang dicintai oleh Raoul. Artagan justru mengatakan bahwa ia akan mencoba berbicara dengan raja. Di istana, rakyat yang menerima makanan busuk dari kerajaan tampak sangat murka. Mereka menyerbu istana dan menyerang para masketir. Artagan yang merupakan pimpinan dari seluruh masketir lalu mencoba berbicara dengan rakyat di mana ia juga telah merasakan bahwa makanan yang dikirim raja telah busuk. Ia berjanji pada rakyat akan berbicara dengan raja. Namun saat rakyat menderita karena kelaparan, Raja Louis justru tampak bersenang-senang dengan wanitanya. Saat itu Artagan mengingatkan kepada Raja Louis tentang rakyat yang diberi makan makanan busuk dan Raoul yang dikirim ke barisan paling depan dalam perang. Raja justru mengatakan bahwa ia akan mengurus segalanya dan Raoul pasti akan kembali dengan baik-baik saja.
Raja Louis yang tampak kesal juga mengatakan kepada Artagan agar Artagan tidak meragukan keputusannya karena meskipun ia masih muda tapi ia adalah seorang raja. Namun Artagan dengan tegas mengatakan bahwa Louis harus menjadi raja yang bijak. Louis yang kesal justru menyalahkan penasehat dengan mencopot jabatannya dan meminta penasehat untuk dieksekusi mati. Sementara itu rakyat yang memberontak untuk langsung dibunuh. Di sisi lain, kabar Raoul yang telah tewas di medan perang membuat hati Christine dan Antos sangat sedih. Antos yang sangat marah lalu mendatangi istana, di mana ia dihalangi oleh Artagan. Antos yang kesal akan raja jahat yang dilindungi Artagan mengatakan bahwa Artagan adalah pengkhianat. Malam harinya, sang Raja Louis kembali mencoba untuk merayu Christine. Ia mengajak Christine ke istana dan berjanji akan menangani pengobatan ibu dan adik Christine yang terkena penyakit paru-paru. Ia juga berjanji akan membahagiakan Christine, tapi dapat kita yakini bahwa itu adalah rayuan busuk sang raja yang hanya menginginkan tubuh Christine. Di tempat lain, Aramis justru tengah mengadakan pertemuan rahasia yang menghadirkan seorang masketir senior yaitu Artagan dan 3 masketir yang telah pensiun yaitu dirinya, Protos dan Antos. Di mana Aramis menceritakan niat raja yang ingin membunuh pimpinan Yesuit yang telah menyebarkan berita kelaparan rakyat, yang ternyata pimpinan kelompok Yesuit adalah Aramis sendiri. Aramis lalu mengajak teman-temannya untuk ikut dalam misinya menurunkan Raja Louis yang jahat. Namun rencana itu ditentang Artagan karena ia telah bersumpah akan melindungi raja. Dan ia percaya bahwa Raja Louis yang kejam akan berubah. Artagan pun dijauhi oleh ketiga temannya karena dianggap sudah tidak lagi menjunjung nurani masketir yang sesungguhnya membela keadilan. Rencana untuk menurunkan Raja Louis yang jahat pun dimulai. Pertama mereka membuat sebuah topeng besi tiruan lalu menyamar sebagai seorang pastor untuk mengunjungi penjara bawah tanah untuk menemui tahanan di hari pengakuan dosa. Di mana Aramis yang telah menyembunyikan sebuah mayat dengan topeng di dalam bajunya menceritakan pada sang tahanan bertopeng bahwa ia akan diselamatkan. Aramis yang menyamar pun mengatakan pada penjaga bahwa tahanan bertopeng mati karena wabah dan jasadnya harus dibakar. Kemudian mereka membawa tahanan bertopeng yang asli pergi. Di tempat yang jauh, Antos, Aramis, dan Protos membuka topeng besi yang menutupi wajah tahanan itu selama ini. Sang tahanan pun merasa sangat terkejut karena akhirnya dapat dibebaskan dari topeng. Namun saat ia berdua dengan Antos, ia bertanya kenapa ia mendapatkan perlakuan seperti ini. Di mana pria bertopeng yang ternyata bernama Philip tersebut tidak mengetahui kesalahannya sehingga ia dipenjara. Namun ia sadar bahwa wajahnya yang ditutupi topenglah yang menjadi permasalahan. Kehadiran Philip yang telah dibersihkan pun membuat Antos dan Protos terkejut karena memiliki wajah yang sama dengan Raja Louis. Aramis pun menceritakan rahasia yang disembunyikannya selama ini, bahwa Ibu Suri dan Raja terdahulu sesungguhnya memiliki anak kembar, di mana Philip lahir setelah Louis. Karena takut Philip dan Louis berebut kekuasaan, sang Raja terdahulu memutuskan untuk mengasingkan Philip jauh ke pedesaan. Namun sepeninggalan sang Raja terdahulu dan naik tahtanya Raja Louis yang kejam dan takut akan tahtanya yang akan direbut, ia lalu mengutus Aramis untuk menangkap Philip dan mengurungnya di penjara dengan wajah yang ditutupi topeng besi. Aramis selalu melanjutkan ceritanya dengan rencana yaitu menukarkan Raja Louis dengan Philip, di mana semua itu dimustahilkan oleh Antos dan Protos karena karakter Philip dan Louis yang kejam sangat berbeda. Sementara itu di istana, Raja Louis mendapatkan berita bahwa tahanan bertopeng telah tewas. Ibu Suri yang mengetahui hal itu merasa sangat sedih dan bersalah. Artagan yang melihatnya meminta sang ratu untuk menceritakan apa yang terjadi, namun sang ratu memilih untuk merahasiakannya. Di sini tampak satu lagi rahasia yang terlihat, yaitu ternyata Artagan dan Ibu Suri selama ini saling mencintai. Malam harinya, Aramis yang mengetahui bahwa akan diadakan pesta topeng di kerajaan, akhirnya menyusun rencana kembali di mana mereka akan menukarkan Louis dan Philip pada hari itu. Namun Philip yang semula menolak akhirnya menyetujui rencana Aramis setelah mendengarkan alasan dari Antos, bahwa mereka menginginkan orang yang benar-benar pantas menjadi raja demi kesejahteraan rakyat, dan juga demi keyakinan dan pengorbanan orang-orang yang telah tewas demi membela raja, terutama Raoul putranya. Meskipun mereka tahu bahwa resiko rencana mereka ini adalah kematian bagi mereka semua. Hari-hari pun dilewatin Philip dengan mendapatkan pelatihan bagaimana cara berpura-pura menjadi Raja Louis. Dari cara bertarung, menaiki kuda, gestur tubuh sang raja, cara berpakaian, cara berdansa, dan lain-lain.
Sementara itu di istana, Christine yang mendapatkan surat terakhir dari Raoul sebelum tewas akhirnya mengetahui bahwa semua yang terjadi adalah ulah Raja Louis. Ia pun tampak sangat kecewa dan mulai menjauhi Raja Louis. Berita tentang dipercepatnya pesta topeng oleh Raja Louis membuat persiapan rencana penukaran Raja Louis dan Philip pun menjadi sangat terburu-buru dilakukan oleh Aramis, Athos, dan Porthos. Aramis pun memberitahu Ibu Suri bahwa putra bungsunya Philip masih hidup dan mereka akan melakukan sebuah rencana di malam pesta topeng nanti. Hari yang dinanti pun tiba. Tampak pesta topeng yang berlangsung di istana terlihat sangat meriah. Saat itu Aramis, Athos, dan Porthos serta Philip menyamar sebagai tamu di istana dengan menggunakan pakaian pesta dan topeng berwarna emas yang juga dikenakan oleh semua tamu. Saat raja mulai turun dari kursinya dan menari, para mantan masketir kemudian mulai menakuti sang raja dengan menunjukkan wujud orang dengan topeng tahanan seperti yang pernah dipakai oleh Philip. Hal itu membuat sang raja tidak fokus dan kehilangan konsentrasi. Raja Louis yang mulai tampak bingung dan sedikit takut dengan apa yang ia lihat, kemudian meninggalkan ruangan pesta dan membuat seluruh tamu bertanya-tanya termasuk Artagan yang sedari tadi mengawasinya. Raja Louis yang memilih untuk menenangkan dirinya di kamar tidak mengetahui bahwa Athos, Aramis, Porthos, dan Philip sedang menjalankan rencananya menuju kamar tidur raja melalui jalan rahasia. Raja Louis yang telah dibuat pingsan kemudian ditukarkan pakaiannya dengan Philip, sehingga Philip telah benar-benar terlihat seperti Raja Louis. Rencana pun dimulai saat Athos, Porthos, dan Aramis mencoba membawa Raja Louis keluar istana. Philip pun telah bersiap-siap untuk menyamar sebagai raja dan memasuki ruangan pesta. Philip yang tampak begitu gugup berhasil menyamar sebagai Raja Louis yang angkuh. Dengan tenang Philip berjalan ke kursi raja dan Philip pun kembali meminta pesta untuk dilanjutkan. Namun ada hal yang membuat para tamu undangan merasa aneh. Ketika salah satu tamu terjatuh dan Philip yang menyamar sebagai raja bergegas untuk membantu. Sementara seluruh orang mengetahui bahwa sesungguhnya karakter raja itu kejam dan tidak peduli. Ibu Suri pun datang ke acara pesta, di mana melalui Aramis ia telah mengetahui bahwa yang berdiri di hadapannya saat itu adalah anak bungsunya Philip, bukan Louis. Pertemuan Philip dan Ibu Suri pun tampak sangat membahagiakan bagi keduanya, di mana Ibu Suri mengatakan bahwa ia ingin berbicara banyak hal kepada Philip esok hari. Setelah itu Ibu Suri pun meninggalkan ruangan pesta. Artagan yang mendengarkan nama Raja Louis dan Ibu Suri diagung-agungkan di ruangan pesta mulai merasa ada yang aneh. Ia bertanya pada salah satu masketir tentang sudah berapa lama raja kembali. Kecurigaannya pun semakin muncul manakala Christine tiba-tiba datang ke ruangan pesta dengan keadaan yang sangat berantakan. Christine yang telah mengetahui hal yang sebenarnya terjadi saat itu terhadap Raoul adalah ulah sang Raja Louis pun meneriaki Raja Louis sebagai pembunuh. Tapi alih-alih bertingkah sebagai Raja Louis yang kejam dan keji, Philip justru menunjukkan gelagat aslinya. Ia memerintah pengawal untuk melepaskan Christine dan tidak menyakitinya. Ia juga tampak tulus meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Hal itulah yang membuat Artagan percaya bahwa itu bukanlah Raja Louis. Ia memerintah seluruh masketir untuk bersiap-siap dan meminta Philip yang menyamar sebagai Raja Louis untuk ikut dengannya. Di sisi lain, kehadiran Athos, Porthos, dan Aramis yang sudah diketahui Artagan mendapatkan perlawanan dari para masketir. Gerbang yang telah diturunkan pun membuat ketiga mantan masketir itu terjebak di perahunya dan tak dapat lari. Kepungan dari para masketir dan kehadiran Artagan serta Philip membuat Athos membuka penutup wajah dari tahanan yang mereka bawa, yang membuat seluruh masketir terkejut karena memiliki wajah yang sama dengan raja. Tapi Artagan tahu bahwa itulah raja yang asli. Saat Athos, Porthos, dan Aramis berusaha kabur dengan menukar Philip dengan Raja Louis kembali, para masketir justru berhasil menahan Philip. Sementara itu, Artagan yang melihat raja sedang menginterogasi Philip tampak sangat terkejut ketika mengetahui kalau ternyata Philip adalah adik atau kembaran dari Raja Louis. Kehadiran Ibu Suri yang langsung memeluk Philip pun semakin membuat Raja Louis marah. Namun Artagan meminta Louis untuk mengampuni Philip karena itu adalah adiknya. Artagan yang selama ini sejujurnya juga sudah sangat kecewa dengan perlakuan Louis yang tidak memiliki belas kasih, memohon agar Philip diampuni. Namun Raja Louis justru memerintah Artagan untuk membunuh Porthos, Athos, dan Aramis, serta kembali mengurung Philip di penjara dengan topeng di wajahnya. Sementara itu Artagan juga melihat Christine melakukan bunuh diri karena ulah Raja Louis.
Di sisi lain, Antos, Protos, dan Aramis yang terus mendapatkan kejaran dari para musketir menyusun siasat untuk menyelamatkan Philip meskipun nyawa taruhannya, di mana dengan menggunakan seragam musketir lama mereka mengendap-endap menuju penjara. Saat itu, Artagan juga terlihat sudah mulai memihak kembali pada keadilan yang dijunjung teman-teman lamanya. Ia pun ikut serta dalam rencana penyelamatan Philip. Semula Antos tidak mempercayainya, tapi melihat informasi pengepungan oleh musketir yang dipimpin oleh Raja Louis benar terjadi pada mereka, membuat mereka kembali percaya dengan Artagan. Dengan kembali bekerja sama seperti dulu dan menyatukan kekuatan, mereka berusaha untuk melindungi dan menyelamatkan Philip. Dengan gagah berani dan tak kenal takut, mereka melawan para musketir yang dipimpin oleh Raja Louis. Namun, Anton, Protos, Aramis, dan Artagan yang memang terkenal sudah senior dan bukan kaleng-kaleng dalam menjadi musketir, membuat mereka dengan mudah mengalahkan para musketir junior. Raja Louis tampak kesal melihat puluhan musketir kalah melawan 4 orang. Saat itu didatangkannya lebih banyak musketir untuk melawan Antos, Protos, Aramis, dan Artagan, membuat mereka memilih untuk mundur sementara. Raja Louis lalu meminta Artagan dan teman-temannya untuk menyerah. Raja Louis berjanji akan mengampuni Artagan dan mengeksekusi teman-teman lainnya dengan cepat. Namun Philip meminta Artagan untuk menukarkan dirinya demi keselamatan Artagan, Antos, Protos, dan Aramis. Saat itu Artagan justru membongkar rahasianya bahwa ia sangat mencintai Ibu Suri. Karena itu ia telah menganggap anak dari wanita yang dicintainya sebagai anaknya, dan dia akan berusaha melindunginya sebagai seorang ayah. Para musketir senior pun akhirnya menyatukan kembali kekuatan untuk melawan meskipun mereka tahu mereka akan mati karena melawan begitu banyak musketir. Setelah menyatukan keyakinan dan slogan musketir, satu untuk semua dan semua untuk satu, mereka pun maju untuk melawan. Saat itu mereka telah dihadapkan oleh senjata api yang diacungkan oleh para musketir junior di bawah pimpinan raja. Tapi sesungguhnya para musketir junior tidak tega menyakiti Artagan dan musketir lainnya. Mereka justru menembakkan senjata dengan memejamkan mata. Dan di balik kepulan asap dari lontaran senjata api, muncullah dengan sedikit tertatih Antos, Protos, Aramis, dan Artagan serta Philip yang membuat seluruh musketir terkagum dan mengacungkan penghormatan. Raja Louis yang melihat hal itu tampak marah. Ia mencoba melukai Philip dengan senjata dan tangannya sendiri. Namun Artagan justru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Philip dari tusukan senjata Raja Louis. Philip yang kesal dan marah pada Raja Louis ditahan oleh Artagan dengan mengatakan bahwa itu masih kakak kandungnya. Dan kata-kata itulah yang membuat pimpinan musketir terkejut. Ia memerintahkan musketir lainnya untuk tutup mulut dan keluar. Sementara itu Artagan yang telah melihat wajah Philip setelah kembali dilepaskan topeng besinya pun menghembuskan napas terakhirnya dengan bangga. Pimpinan musketir kini juga berpihak pada Philip, di mana terlihat mereka telah menukarkan pakaian Philip dan Louis, sehingga kini Philip telah menjadi Raja Louis, di mana Raja Philip yang menggantikan Raja Louis memerintahkan untuk mengurung Louis di penjara dengan topeng. Antos, Protos, dan Aramis pun memberikan penghormatan kepada Philip yang kini telah benar-benar menjadi raja. Film diakhiri dengan menunjukkan scene di mana Raja Philip, Ibu Suri beserta seluruh musketir melakukan penghormatan terakhir terhadap makam Artagan, di mana Raja Philip juga meminta Antos untuk dapat mencintai Philip sebagai anaknya sendiri. Scene ditutup dengan penghormatan para musketir junior terhadap musketir legendaris mereka, Antos, Protos, dan Aramis. Dan begitulah alur cerita dari film The Man in the Iron Mask, di mana kebaikan dapat mengalahkan kezaliman. Terima kasih karena kawan-kawan sudah setia menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video menarik maniak movie lainnya. Bye-bye!